Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ana Muftariyatul Faiza dengan NIM belakang 194 akan menyampaikan materi bab 4 tentang pengguna dan pengembang sistem. Materi yang pertama adalah organisasi bisnis. Sistem informasi dikembangkan dan digunakan dalam organisasi-organisasi bisnis. Area-area bisnis dasar perusahaan adalah keuangan, sumber daya manusia, layanan informasi, produksi, dan pemasaran. Berikutnya, dukungan sistem informasi bagi organisasi. Sistem informasi dikembangkan untuk mendukung keseluruhan organisasi, eksekutif, dan area bisnis. Kerangka kerja yang diilustrasikan di samping dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan informasi umum para manajer perusahaan. Sistem informasi eksekutif dirancang untuk digunakan oleh manajer di tingkat strategis perusahaan, dan 5 sistem informasi di tingkat lebih rendah dalam kerangka tersebut mencakup kebutuhan-kebutuhan informasi unik dari area-area bisnis tersebut. Berikutnya adalah organisasi layanan informasi. Ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, sumber daya informasi. Sumber daya informasi terdiri atas peranti keras komputer, peranti lunak komputer, spesialis informasi, pengguna, fasilitas, basis data, dan informasi. Yang kedua adalah spesialis informasi. Spesialis informasi pada awalnya meliputi analisis sistem programmer dan operator. Kemudian ditambah lagi dengan administrator basis data, spesialis jaringan, dan webmaster. Nah, untuk penjelasannya, analisis sistem. Spesialis ini bekerja dengan pengguna untuk mengembangkan sistem-sistem baru dan memperbaiki sistem-sistem yang ada. Yang kedua adalah administrasi basis data. Ini bertanggung jawab atas basis data yang disebut sebagai administrator basis data yang tugasnya terbagi dalam 4 area utama, yaitu perencanaan, implementasi, organisasi, dan keamanan. Yang ketiga adalah webmaster. Ini bertanggung jawab atas isi data penyajian situs web perusahaan dan melacak orang-orang yang mengunjungi halaman web perusahaan. Yang keempat adalah spesialis jaringan. Spesialis jaringan bekerja dengan analis sistem dan pengguna dalam membuat jaringan komunikasi data yang menyatukan sumber daya komputasi yang menyebar. Spesialis jaringan akan menggabungkan keahlian dari bidang-bidang komputasi maupun telekomunikasi. Nah, yang kelima adalah programmer. Programmer menggunakan dokumentasi yang dibuat oleh sistem analis untuk membuat kode program komputer yang mengubah data menjadi informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Dan yang terakhir adalah operator. Operator menjalankan peralatan komunikasi berskala besar, seperti komputer, mainframe, dan server. Operator akan memonitor konsol, mengganti kertas printer, mengelola perpustakaan pita dan disk penyimpanan data, serta melakukan tugas-tugas lain yang serupa. Berikutnya adalah struktur organisasi layanan informasi. Yang pertama adalah tren dari struktur tersentralisasi ke desentralisasi. Suatu struktur organisasi yang umum bagi suatu operasi tersentralisasi diilustrasikan pada gambar di samping. Struktur khusus seperti ini disesuaikan dengan siklus hidup sistem. Perusahaan telah menugaskan beberapa orang analis sistem dan programmer untuk mengembangkan sistem-sistem baru, dan beberapa orang analis sistem serta programmer lainnya untuk memelihara sistem-sistem yang sudah ada. Masing-masing kelompok dipimpin oleh seorang manajer. Unit-unit operasi, administrasi basis data, dan jaringan akan memberikan kontribusi bagi pengembangan maupun pemeliharaan. Nah, yang kedua adalah struktur inovatif. Perusahaan-perusahaan besar berusaha untuk mencapai suatu struktur organisasi yang terdesentralisasi secara sentral. Hal ini dicapai dengan memberikan wewenang kepada unit IS korporat untuk mengambil keputusan-keputusan yang berhubungan dengan infrastruktur IT, dan wewenang kepada area-area bisnis untuk mengambil keputusan mengenai penggunaan IT secara strategis di area masing-masing. Nah, cara pandang inovatif struktur organisasi menyadari bahwa fungsi IT bukanlah suatu unit berdiri sendiri yang menyimpan seluruh sumber daya informasi dan memberikan semua sistem kepada para pengguna. Hal yang perlu bahwa satu, IT berinteraksi dengan pengguna maupun vendor, dan yang kedua adalah tanggung jawab atau fungsi-fungsi tertentu dialokasikan kepada spesialis-spesialis seperti pejabat informasi divisional dan manajer rekening. Materi berikutnya adalah komutasi pengguna akhir.
Pengguna akhir merupakan kata yang sinonim dengan pengguna. Pengguna menggunakan akhir dari suatu sistem berbasis komputer. Komputasi pengguna akhir timbul disebabkan oleh 4 pengaruh utama, yaitu dampak pendidikan komputer, antrian layanan informasi, murahnya peranti keras, dan peranti lunak siap pakai. Nah, dapat dilihat di samping adalah gambaran dari rantai komunikasi tradisional. Pengguna akhir tidak perlu bertanggung jawab penuh atas pengembangan sistem, namun harus menanggung sebagian tanggung jawab tersebut. Dalam banyak kasus, pengguna akan bekerja sama dengan spesialis informasi dalam mengembangkan sistem. Dan dapat dilihat itu terdapat gambar rantai komunikasi komputasi komputer pengguna akhir. Materi berikutnya adalah pengguna sebagai suatu sumber daya informasi. Keuntungan komputasi pengguna akhir. Yang pertama, menyamakan kemampuan dan tantangan, dan yang kedua adalah mempersempit jarak komunikasi. Berikutnya adalah resiko komputasi pengguna akhir. Ada banyak resiko, diantaranya sasaran sistem yang buruk, sistem yang dirancang dan didokumentasikan dengan buruk, pengguna sumber daya informasi yang tidak efisien, dan lain sebagainya. Berikutnya adalah kriteria pendidikan, pengetahuan, dan keahlian yang dibutuhkan untuk karir di bidang layanan informasi. Untuk bidang pengetahuan pengembangan sistem, ada 3 hal. Yang pertama adalah pengetahuan komputer, yang kedua pengetahuan informasi, dan yang ketiga adalah dasar-dasar bisnis. Sedangkan untuk keahlian pengembangan sistem, ada 4 hal. Yang pertama, keahlian komunikasi, yang kedua, kemampuan analisis, yang ketiga, kreativitas, dan yang terakhir adalah kepemimpinan. Berikut adalah mengelola pengetahuan yang ditunjukkan oleh sumber daya informasi perusahaan. Perusahaan seringkali menganggap manajemen pengetahuan atau knowledge management, atau juga bisa disebut dengan KM, sebagai sistem jenis lain yang harus dikembangkan. Sistem seperti ini akan menciptakan pengetahuan, mengelolanya dan mengirimkannya ke pengguna-pengguna yang tepat. Vendor-vendor seperti Knowledge Base Net menjual peranti lunak manajemen pengetahuan kepada perusahaan-perusahaan yang ingin mengambil keuntungan dan dari peranti lunak yang siap pakai. Berikutnya adalah otomatisasi kantor. Otomatisasi kantor adalah penerapan otomatisasi seperti teknologi komputer pada pekerjaan kantor. Otomasi kantor atau Office Automation atau juga bisa disebut dengan OA, meliputi seluruh sistem elektronik formal maupun informal, yang terutama berhubungan dengan komunikasi informasi ke dan dari orang-orang yang di dalam maupun di luar perusahaan. Pergeseran dari pemecahan masalah administratif ke manajerial. Aplikasi-aplikasi OA pertama sebelumnya dimaksudkan untuk mendukung pegawai bagian sekretariat dan administratif, pengolah kata, email, fax, dan penanggalan elektronik adalah contoh-contohnya. Seiring dengan semakin bertambahnya pengetahuan komputer di kalangan manajer dan profesional, mereka menyadari bahwa mereka dapat menggunakan berbagai aplikasi untuk memecahkan masalah yang mereka hadapi. Nah, ini gambaran dari model OA. Berikutnya adalah kantor maya. Konsep kantor maya atau virtual office mengakui bahwa pekerjaan kantor dapat dilakukan hampir di semua lokasi geografis, selama tempat kerja tersebut terhubung dengan satu atau lebih lokasi tetap perusahaan oleh suatu jenis kemampuan komunikasi elektronik. Konsep ini dimulai dengan telekomunikasi, lalu disempurnakan untuk menciptakan suatu fasilitas kantor yang disebut dengan hoteling. Untuk telekomunikasi sendiri adalah istilah yang diperkenalkan untuk menggambarkan bagaimana karyawan dapat secara elektronik pergi ke tempat kerja. Nah, untuk keuntungannya adalah fleksibilitas dan memudahkan dalam berkomunikasi. Sedangkan kerugiannya bersifat isolasi, kekhawatiran akan kehilangan pekerjaan, dan meningkatkan ketegangan keluarga. Sedangkan untuk hoteling, keuntungannya adalah pemanfaatan sumber daya dan ruangan yang lebih efektif, dan fokus yang lebih baik pada apa yang dibutuhkan untuk mendukung personel kantor. Sedangkan untuk resiko hoteling, meliputi anggapan akan hilangnya bonus oleh para karyawan yang tidak lagi memiliki ruangan kantor pribadi, hilangnya perasaan berada dalam suatu komunitas, dan potensi dampak negatif pada budaya korporat. Berikutnya adalah keuntungan dan kerugian kantor maya. Untuk keuntungannya antara lain biaya fasilitas yang lebih rendah, biaya peralatan yang lebih rendah, berkurangnya penghentian pekerjaan, dan kontribusi sosial.
Dan untuk kerugian kantor maya, ada dua, yaitu moral yang rendah dan kekhawatiran akan resiko keamanan. Berikutnya adalah organisasi maya. Keberhasilan kantor maya memicu para visioner untuk melihat bagaimana kantor maya dapat diperluas hingga berlaku bagi seluruh perusahaan sebuah organisasi maya. Dampak sosial organisasi maya. Seiring dengan semakin banyaknya industri yang tertarik dengan kantor maya, perubahan yang terjadi mungkin akan mempengaruhi cara hampir semua orang hidup dan bekerja, seperti turunnya permintaan gedung-gedung pencakar langit dan transportasi. Materi yang terakhir adalah menempatkan pengguna sistem dan spesialis informasi pada perspektif. Unsur manusia terus menjadi salah satu bahan paling penting dalam pengembangan dan penggunaan sistem informasi. Para pemain utama adalah pengguna dan spesialis informasi. Kedua kelompok tersebut membentuk tim pengembangan. Pengembangan sistem pada awalnya dilakukan sepenuhnya oleh spesialis informasi. Namun lama-kelamaan pengguna telah memainkan peranan yang semakin penting. Sampai ke suatu titik ekstrim, pengguna dapat melakukan seluruh pekerjaan pengembangan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.